bit erratically. This one drops it. Forget anything. Ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. Oh my word. Kembali lagi untuk program Siul di sore hari ini, kawan. Kita mungkin masuk ke sesi yang terakhir. Jadi malam nanti selain di Liga Inggris, yang menarik juga ada Serie A Italia, Bung Dirham, yang bisa kita amati. Ya. Juventus, Bung, semenjak ditinggal Ronaldo, ini kayaknya masih belum bisa move on, Bung. Dimana pas kemarin juga terakhir masih kalah. Nah, malam nanti itu akan diuji lagi ketemu sama Napoli. Nah, prediksi dari Bung Dirham sendiri seperti apa ketika bermain di Napoli? Ya, ada satu nama yang mungkin menjadi salah satu yang digadang-gadang adalah pengganti dari Ronaldo, Musakin, yang sebelumnya juga pernah di Juventus, memang dipinjamkan ke beberapa PSG, klub ya, yang sekarang kemarin di PSG sudah cukup baik penampilannya sehingga dia cepat ditarik lagi karena memang Juventus membutuhkan, terutama pelatih yang baru. Dan pertandingan melawan Napoli adalah memang kalau di Spanyol itu seperti El Clasico ya. Dan Juventus ditunggu, banyak yang menanti Juventus ini di era ini seperti apa sih? Karena kan banyak pemain juga yang masih cedera. Ada salah satunya Federico Chiesa ya, yang kemarin juga tidak dimainkan di timnas Italia karena memang tidak dipanggil karena cedera. Nah, ada nama baru Musakin. Kemudian ada Locatelli. Kemudian satu lagi pemain yang junior juga yang masuk ke Juventus. Ini banyak pemain-pemain muda, harapan baru yang saya lihat memang Juventus ini sudah harus banyak regenerasi ya. Di barisan pertahanan Leonardo Bonucci dan Chiellini. Akankah dia masih dia juara Piala Eropa, tapi untuk musim ini bagaimana gitu kondisinya? Kemudian ada lagi backnya Kolombia yang sudah mulai menua, yang masih dipasangkan di situ. Nah, itu satu hal yang harus dirubah untuk bisa Juventus itu kembali ke formula di mana dia selalu superior ya. Salah satu Juventus mendatangkan Ronaldo karena kan musim 2015 dan 2017 itu mereka gagal di Liga Champions. 2015 gagal oleh Barcelona, 2017 kalah oleh Real Madrid. Yang kebetulan waktu itu Ronaldo menjadi salah satu biang kegagalan Juventus. Nah, diambillah Ronaldo selama 2 musim. Ternyata walaupun Ronaldo bisa menciptakan banyak gol, tapi dia tidak bisa di Eropa itu tidak bisa berprestasi ya. Dia tidak bisa seperti sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah, apalagi kembali dengan pelatih yang lama, yang tentu akan melihat bagaimana apa yang harus diperbaiki ketika di masanya. Misalnya Dybala itu masih layak dipertahankan atau gimana gitu. Kalau saya lihat pemain-pemain Italia yang dari Italia sendiri cukup baik ya. Tinggal bagaimana regenerasi ini bisa sukses di Juventus sendiri. Karena saya lihat masih perlu banyak regenerasi yang harus oleh Juventus ya. Harus dirombak lagi ya. Harus dirombak. Nah, Napoli ada Fabian Ruiz, ada Insigne yang ini cukup bisa membuat Juventus kali ini ya, untuk musim ini ya, saat ini apalagi dengan banyak pemain yang masih cedera dan ada pemain yang baru bergabung ini masih
menguntungkan buat Napoli. Napoli datang dengan sebagai tim besar ya, dari selatan yang ke kota besar Turin, yang tentu motivasinya adalah paling tidak kehilangan nilai, ataupun bisa draw atau bisa mencuri nilai, atau bisa mengambil poin penuh di situ, karena Juventus sedang tidak dalam posisi yang baik, belum gitu. Stabil ya. Iya, nah ini lah salah satunya jawaban itu nanti Musakin. Nah, Musakin ini kemarin diuji coba dalam pertandingan ke-37 tim nasional Italia itu tanpa terkalahkan, dan Musakin menciptakan 2 gol. Nah, ini sinyal bagi Massimiliano Allegri. Akankah dia memberikan kepercayaan penuh pada Kean? Karena secara kualitas sudah jelas nih Kean, dan bukan pemain asing lah, karena sebelumnya dia adalah produk Juventus Junior. Itu yang akan jadi patah ya untuk melawan Napoli, kan. Napoli dengan pelatih Luciano Spalletti juga cukup baik ya. Startnya cukup baik, sehingga harus diwaspadai ini. Napoli 2 kali menang dan saat ini masih di posisi kelima. Mungkin berbeda dengan Juventus yang ada di posisi ke-12, Bung Dirham. Iya. Justru klub-klub lain ya seperti Lazio mampu bisa, Milan juga, Inter juga belum bisa ini setelah musim lalu banyak ditinggal pemainnya. Milan dan Lazio ini cukup yang punya potensi untuk meraih Scudetto. Pada awal musim ini ya sudah kelihatan sekali. Lazio dengan Ciro Immobile ya. Kemudian Milan dengan pemain-pemain yang saya kira cukup baik. Ini kualitas pemain Milan ini tambah baik ya saya lihat dibanding musim-musim sebelumnya, dan ini adalah sekaligus pembuktian bahwa sebelumnya kan juara dan runner up ini selalu Juventus Napoli. Nah ini musim lalu sudah didobrak oleh AC Milan dan Inter Milan. Nah ini musim ini akankah demikian? Justru nanti apakah Lazio yang nanti justru akan jadi Scudetto? Nah, musim ini. Ini masih Liga masih baru berjalan, tapi potensi Juventus tidak berprestasi musim ini bisa kembali terulang jika mereka tidak segera mengoptimalkan pemain, terutama regenerasi. Regenerasi di dalam tim Juventus sendiri. Oke, jadi menurut Bung Dirham untuk musim ini paling tidak Lazio sama Milan ya prediksinya ya. Punya kans yang cukup besar. Ada kans cukup besar, dan minggu ini juga ketemu di Milan, Bung Dirham ya. Jam 11 nanti. Nah, terakhir Bung Dirham sebelum kita closing, ada yang ingin sedikit ditambahkan, silakan. Iya. Setiap klub itu punya satu karakter di mana mereka pengen, terutama tim-tim besar ya, itu mempertahankan tradisi juaranya. Nah, itu selalu membuat beban pelatih-pelatih yang baru menangani. Hanya pelatih-pelatih yang hebat yang mampu bisa lepas, tidak banyak tercampuri oleh kepentingan pemilik klub misalnya, tapi dia bisa mengoptimalkan dan membuat timnya itu selalu confident, selalu punya mental juara. Ini pemain terbaik manapun, kalau tidak ada pelatih yang bisa membuat mentalnya menjadi baik di dalam klub itu jelas hasilnya beda ya? Akan menghasilkan sesuatu yang berhasil ya. Nah, ya kita contoh misalnya Antonio Conte gitu kan, sudah kelihatan banget ya. Dulu di Juventus dia terbukti merajai beberapa musim gitu kan di Liga Italia. Di Inter dia tetap juara, settle gitu kan. Hanya kurang beruntung dengan
pihak manajemen dan karena kondisi pandemi Betul, yang finansial. membuatnya sulit. Nah, ini musim yang yang Itali mau tidak mau harus meniru Inggris. Karena di sana sudah pandemi sudah bisa berdamai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga perputaran uang di dalam kompetisi itu menjadi menjadi, karena ini sudah industri, sehingga industri macet, berapa ribu orang yang akan dirugikan, kehilangan pekerjaan misalnya begitu. Nah, ini di situ ada semacam gambling gitu, gambling juga. Walaupun ada gambling benerannya, ya, betul. Dan legal di sana ya. Dan di sana dilegalkan. Nah, itu selalu menjadi tantangan yang saya selalu mencermati pelatih baru, bagaimana dia menangani klub, sejauh mana start awalnya dan kemudian terpuruk atau tidak. Nah, ini yang seperti sudah kelihatan terpuruk itu Arteta. Ya. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dirham untuk sore hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan berakhir pula kawan kebersamaan kita di Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Saya Ozi pamit undur, selamat sore. Assalamualaikum, salam olahraga. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.